Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darji Suryantoro dengan NIM A1C 221045. Di mana di sini saya akan menjelaskan dalil garis dalam segitiga. Baiklah, yang pertama itu ada dalil Stewart. Dalil atau teorem Stewart menyatakan bahwa panjang sisi AD atau sama dengan D itu dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut ini. Atau dapat diringkas lagi menjadi D kuadrat dikalikan A sama dengan B kuadrat dikalikan M tambah C kuadrat dikalikan N dikurang M kali N kali A. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat selanjutnya ini. Nah, di sini kita punya sebuah segitiga ABC dan D, sebuah titik antara B dan C. Di mana untuk sisi B ke D itu kita misalkan dengan M dan sisi D ke C itu kita misalkan dengan N. Nah, jadi segitiga tadi itu dapat dibagi menjadi dua buah segitiga, yaitu segitiga ABD dan segitiga ADC. Nah, untuk membuktikan rumus ini atau teorema Stewart ini, kita dapat menggunakan aturan kosinus. Nah, sebelumnya untuk aturan kosinus kan membutuhkan sebuah sudut. Nah, kita misalkan pada segitiga ADC itu sudutnya X dan segitiga ABD itu sudutnya Y. Oke. Nah, jadi karena kita mau membandingkan keduanya nanti, kita harus misalkan sudut cos Y ini menjadi cos X. Nah, untuk merubah cos Y menjadi cos X pada sebuah garis lurus. Nah, di sini dapat dilihat menjadi cos Y itu sama dengan cos 180 derajat dikurang X. Atau sama dengan min cos X. Jadi, untuk segitiga pertama, kita terapkan aturan kosinus pada segitiga ABD. Jadi, panjang C ini, C kuadrat, itu sama dengan D kuadrat ditambahkan M, sisi BD, M kuadrat dikurang 2 dikalikan D kalikan M kalikan cos Y. Jadi, kita substitusikan tadi cos Y-nya menjadi min cos X. Jadi, C kuadrat sama dengan D kuadrat tambah M ditambah 2 dikalikan D kali M kali cos X. Lalu kita kalikan kedua belah ruang menjadi. Baiklah, dalil yang pertama itu adalah dalil Stewart. Dalil atau teorema Stewart menyatakan bahwa panjang sisi AD atas sama dengan D itu dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut ini. Atau jika lebih ringkasnya menjadi D kuadrat dikalikan A ditambah sama dengan B kuadrat dikalikan M ditambah C kuadrat dikalikan N dikurang M kali N kali A. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat selanjutnya ini. Di sini kita punya sebuah segitiga ABC dan titik D sisi antara titik B ke C. Nah, di sini kan kita misalkan untuk titik B ke D itu dengan M dan panjang D ke C itu dengan N. Dan panjang AB itu sama dengan C dan panjang AC sama dengan B dan panjang BC itu sama dengan A. Nah, di sini kan jadinya segitiga tersebut menjadi dua buah segitiga dengan sudut misalnya sebelah kanan ini sudut X dan sebelah kiri ini sudut Y. Nah, untuk membandingkan keduanya, kita harus memisalkan sudut Y ini menjadi sebuah persamaan X. Nah, di sini untuk cos Y itu sama dengan cos 180 derajat dikurang cos X itu akan sama dengan min cos X. Nah, jadi pada aturan kosinus untuk segitiga ABD ini yang ada cos Y-nya itu kita rubah menjadi C kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah M kuadrat ditambah 2 kali D kali M kali cos X. Karena kan min cos X di sini ada min menjadi plus. Nah, untuk selanjutnya itu kita kalikan kedua buah ruas dengan N. Jadinya C kuadrat kalikan N sama dengan D kuadrat kalikan N dan seterusnya. Nah, untuk segitiga yang kedua itu kita terapkan juga aturan kosinus pada segitiga tersebut, di mana B kuadrat itu sama dengan D kuadrat ditambahkan N kuadrat dikurang 2 dikali D kali N kali cos X. Lalu kita kalikan juga kedua belah ruasnya itu dengan M. Seperti berikut ini. Nah, di sini kan kita eliminasi lagi cos X-nya itu. Jadi kita tinggal jumlahkan. Nah, karena di sini pada di atas itu plus 2 dikalikan M kali N kali cos X dan di bawahnya itu min. Nah, jadi kan hilang apa? Habis ini. Yang menyisakan tinggal C kuadrat dikalikan M ditambah B kuadrat dikalikan M sama dengan D kuadrat dikalikan M dan di sini D kuadrat dikalikan N. Nah, kita misalkan menjadi D kuadrat dikalikan M tambah N dan ditambah M kali N dikalikan dalam kurungnya itu M ketambah N. Nah, M tambah N ini kan sama dengan sisi BD ditambahkan sisi DC atau sama dengan sisi B sampai dengan sisi C atau sama dengan A. Jadi kita rubah lagi persamaannya itu menjadi C kuadrat dikalikan N ditambah B kuadrat dikalikan M
sama dengan D kuadrat dikalikan A ditambah M kali N kali A. Nah, jadi kita rubah lagi. Ini jadinya itu D kuadrat dikalikan A sama dengan C kuadrat dikalikan N ditambah B kuadrat dikalikan M dikurang M kali N kali A. Atau sama dengan teorema teorema Stewart atau dalil Stewart tadi. Jadi dengan menggunakan aturan kosinus, eh, dalil ini tuh dapat dibuktikan atau terbukti. Baiklah, selanjutnya itu ada dalil Menelaus. Dalil atau teorema Menelaus itu menyatakan bahwa titik D, E, F linear atau segaris jika dan hanya jika perbandingan sisi BE per EC dikalikan CD per DA dikalikan AF per FB itu sama dengan satu. Atau lebih jelasnya ini dapat dibuktikan dengan, di sini kan sudah ada segitiga yang sebelumnya itu. Lalu kita perpanjang garis DEF ini untuk memproyeksikan titik A, C, dan B pada garis DF ini. Sehingga terdapat apa, garis yang tegak lurus dari titik A, C, dan B, A, C, dan B ke garis DF. Sini kan misalnya titik P, Q, dan R. Nah, kita ambil contoh segitiga BRE dan segitiga CQE. Nah, sini kan sudah jelas ya, sudut pada titik E ini akan sama besar. Misalkan di sini X dan di sini, maka di sini juga akan X. Nah, karena dua sudut dari kedua segitiga ini sudah sama, maka dapat disimpulkan bahwa kedua segitiga ini sebangun. Nah, karena keduanya sebangun, maka perbandingan, misalnya perbandingan BE atau garis BE ini dengan garis CE kan sebanding dengan perbandingan garis BR dengan garis CG. Lalu untuk segitiga CQD dan segitiga APD ini juga akan berlaku hal yang sama. Di sini kan perbandingannya itu CD per DA itu akan sama dengan QC per PA. Dan untuk segitiga BRF ini akan sebangun dengan APF. Karena ini kan sebuah segitiga dalam segitiga nih. Maka perbandingannya juga akan berlaku itu sama. Misalkan AF per FB itu akan sama dengan perbandingan PA per BR. Nah, kita tinggal kalikan saja ketiga perbandingan tersebut. Untuk sisi kirinya, sisi kiri sisi sama dengannya itu kan PE per EC dikalikan CD per DA dikalikan AF per FB. Itu akan sama dengan BR per QC dikalikan QC per PA dikalikan PA per BR. Bahkan di sini dapat dilihat ya, kalau misalnya setiap sisinya itu ada pasangannya, misalnya QC ini ada juga di QC di atas, BR juga ada BR di bawah, dan PA sama dengan ada juga PA. Nah, karena ini sudah sama kan, maka hal ini kan bernilai satu. Nah, oleh karena itu, teorema tadi itu berlaku atau terbukti jika jika titik D, E, dan F itu kolinier atau segaris. Selanjutnya ada dalil Cepa yang menyatakan bahwa jika diberikan segitiga ABC dengan titik D, E, F pada masing-masing yang terletak pada garis BC, CA, dan AB seperti pada gambar ini, maka garis AD, BE, dan CF berpotongan di satu titik kongruen jika dan hanya jika panjang sisi AF per FB, BD per DC, dan CE per EA itu sama dengan satu, atau dengan aturan sinus, maka sinus sudut BAD per sinus sudut CAD dikalikan sinus sudut ACF per sinus sudut BCF dikalikan sinus sudut CBE per sinus sudut ABE itu sama dengan satu. Nah, untuk pembuktiannya, di sini akan dibuktikan menggunakan aturan sinus. Nah, pada segitiga ABC ini, dengan dari gambar sebelumnya, maka pertama itu kita akan temukan segitiga AOB. Nah, pada segitiga AOB akan ada sisi OB per sinus sudut BAO akan sama dengan sisi OA per sinus sudut ABO. Atau sinus sudut BAO per sinus sudut ABO itu akan sama dengan akan sama dengan perbandingan OA sisi OA per sisi OB. Maka dengan aturan sinus tadi itu sinus sudut BAD per sinus sudut ABE itu akan sama dengan sisi OB per sisi OA. Nah, dilakukan juga pada segitiga BOC dan segitiga COA, maka akan ditemukan seperti pada yang telah dijelaskan di sini, di mana sinus sudut untuk segitiga BOC, maka sinus sudut CBE per sinus sudut BCF akan sama dengan sisi OC per sisi OB. Lalu untuk segitiga COA, maka sinus sudut ACF per sinus sudut CAF akan sama dengan sisi OA per sisi OC. Nah, itu kan kita dapat tiga persamaan, yaitu OB per OA, samaan OC per OB, dan OA per OC. Lalu kita kalikan lagi, maka kita akan dapatkan
sinus BAD per sinus ABE dikalikan sinus CBE dikalikan sinus BCF dikalikan sinus ACF per sinus CAD itu akan sama dengan OB per OA dikalikan OC per OB dikalikan OA per OC. Nah, hal ini kan akan sama dengan satu. Kalau belum jelas kan bisa kita susun lagi seperti di bawah ini, di mana OB per OB dikalikan OC per OC dikalikan OA per OA. Itu kan jelas sama dengan satu dikali satu dikalikan satu atau sama dengan satu. Nah, jadi kan sinus sinus tadi, sinus untuk segitiga ini akan menghasilkan satu yang sesuai. Lalu selanjutnya ada teorema Pitagoras, di mana teorema ini tuh menyatakan bahwa kuadrat panjang hipotenusa atau sisi miring dari segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat dari panjang dua sisi lainnya. Nah, misalkan pada gambar di samping ini ada sebuah segitiga ABCD dengan sisi sisi AB itu sama dengan C, sisi AC itu sama dengan B, dan sisi CB itu sama dengan A. Nah, untuk mencari sisi miring atau hipotenusa dari segitiga ini yang adalah C, kita dapat menggunakan teorema Pitagoras. Nah, dengan dimana untuk mencari nilai C ini pada rumus ini, pertama kita ketahui dulu besar sudut pada titik C ini. Kita misalkan X. Nah, karena teorema Pitagoras ini berlaku untuk segitiga siku-siku, maka nilai X-nya ini akan sama dengan 90 derajat karena siku-siku. Nah, berarti kita tinggal memasukkan nilai X sama dengan 90 derajat ke persamaan aturan kosinusnya. Nah, karena cos itu kan 90 derajat itu sama dengan 0, maka nilai C kuadrat ini akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini hanya merupakan salah satu cara untuk membuktikan teorema Pitagoras. Namun jika ditelusurin lebih jauh di internet atau sumber buku lainnya, akan ada lebih dari 20 cara untuk membuktikan teorema ini. Baiklah, selanjutnya ada dalil proyeksi. Nah, yang pertama itu yang akan kita bahas adalah dalil proyeksi pada segitiga lancip. Nah, yang mana misalkan di sini ada sebuah segitiga dengan sudut A, B, dan C. Nah, misalkan proyeksi sisi AC ini terhadap garis AB itu adalah sebuah garis yang tegak lurus dari sisi AB ke titik C. Misalkan di sini adalah D. Oke. Nah, di mana dari proyeksi pada segitiga itu, segitiga lancip ini, misalkan untuk sisi ini adalah A, sisi di sini adalah B, dan sisi AB ini sama dengan C, dan untuk garis yang tegak lurus ini adalah D, dan ini misalnya adalah X, garis X. Nah, setelah diperhatikan ini kita akan melihat dua segitiga. Yang pertama itu segitiga ACD dan segitiga CD CDB atau BCD. Nah, untuk segitiga ACD ini kan kita dapat menerapkan fungsi atau dalil trigonometri yang mana untuk mencari D atau CD kuadrat itu sama dengan sisi miringnya B kuadrat dikurang dengan ini X kuadrat. Nah, selanjutnya untuk sisi atau segitiga BCD, kita dapat gunakan juga misalnya karena sisi AD itu sudah X, maka sisi DB atau BD itu sama dengan C dikurang X. Nah, di sini kan jadinya C dikurang X. Maka untuk mencari CD dari segitiga BCD akan menjadi CD kuadrat sama dengan A kuadrat, ini kan A kuadrat dikurang dengan C dikurang X kuadrat. Bentar. C dikurang X dikuadratkan. Nah, itu bisa kita teruskan menjadi, oh ya, A kuadrat dikurang C dikurang X kuadrat menjadi A kuadrat dikurang C kuadrat dikurang 2 C kali X ditambah X kuadrat.
Nah, karena CD ini bernilai sama, maka dapat kita buat menjadi B kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat dikurang 2 CX ditambah 2 CX karena negatifnya sudah dikalikan ke dalam tanda kurungnya dikurang X kuadrat. Nah, nah dengan begini kita dapat kita buat lagi menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, karena di sini ada negatif X kuadrat dan negatif X kuadrat pada kedua sisi, maka dapat kita coret. Dan tersisalah A kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2 kali C kalikan X. Nah, di sini dapat kita temukan untuk persamaan nilai A-nya seperti ini. Baiklah, selanjutnya itu adalah dalil proyeksi pada segitiga tumpul. Misalkan ada segitiga tumpul A, B, C yang memproyeksikan pada garis AB atau perpanjangan garis AB sampai dengan D di sini. Oke, sebentar. Nah, dengan misalkan sisi BC ini sama dengan A, dan panjang sisi AB ini sama dengan C, dan panjang sisi AC ini sama dengan B. Nah, untuk panjang sisi DA ini kita misalkan X. Nah, dapat dilihat ada dua buah segitiga. Yang pertama itu segitiga CDA, lalu yang kedua itu segitiga CDB. Nah, untuk segitiga CDA kan, di mana CD ini atau CD kuadrat itu sama dengan B kuadrat dikurang X kuadrat. Sementara untuk segitiga CDB itu CD kuadrat sama dengan A kuadrat, ya kan? Isi miringnya ini dikurangkan dengan C ditambah X. Kurangkan C ditambah X kuadrat. Tahu sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat ditambah 2CX ditambahkan X kuadrat. Jadi kita, nah dengan di sini kan CD-nya itu sama. Kalau CD kuadrat itu kita buat menjadi B kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat dikurang 2CX dikurang X kuadrat. Nah, di sini bisa kita tambahkan dengan X kuadrat pada kedua ruas menjadi B kuadrat dengan A kuadrat dikurang C kuadrat dikurang 2CX atau bisa menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2CX. Nah, di sini adalah untuk pembuktian dari proyeksi segitiga tumpul. Nah, selanjutnya ada keliling dan luas segitiga. Nah, untuk keliling sendiri itu seperti di segitiga ABCD ini dengan sisi ABC, maka kelilingnya itu sama dengan eh, jumlah dari sisi-sisinya. Jadi ketiga sisinya itu dijumlahkan, nah, maka akan ketemulah keliling dari segitiga tersebut. Nah, untuk luas segitiga kan ada rumus umumnya itu di mana luasnya itu sama dengan setengah dikalikan tinggi dan dikalikan alasnya. Nah, itu untuk segitiga seperti segitiga siku, segitiga sama kaki, dan juga segitiga sama sisi. Nah, maka hal ini akan bisa diterapkan. Namun untuk segitiga yang sembarang atau yang bentuknya tidak diketahui, maka kita dapat menggunakan teorema Heron atau rumus Heron. Nah, di sini rumus Heron itu sama dengan luas segitiga sama dengan akar dari
S dikalikan S dikurang A, dikalikan S kurang B, dikalikan S kurang C. Nah, untuk S sendiri ini merupakan setengah dari keliling segitiga tersebut. Misalkan segitiganya mempunyai sisi A, B, dan C, maka S-nya itu sama dengan A ditambah B tambahkan C per 2. Nah, dengan menggunakan rumus ini, maka segitiga yang tak beraturan atau berantakan itu dapat dicari luasnya. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 1. Nah, di sini ada soal seorang pengamat berada di atas mercusuar setinggi 12 meter. Dan ia melihat kapal A dan kapal B berlayar di laut. Nah, dengan jarak dengan kapal A itu 20 meter dan jarak dengan kapal B itu 13 meter. Nah, dengan posisi dua kapal tadi dan mercusuarnya itu segaris, maka yang ditanyakan adalah jarak antara dua kapal tadi, antara kapal A dan kapal B. Dan di sini ada segitiganya, kita misalkan, kan pengamatnya itu 12 meter dari permukaan laut, maka tinggi ini sama dengan 12. Maka posisi pengamat itu misalkan di sini pengamatnya. Nah, untuk kapal A kan 20 meter dan kapal B itu 13 meter. Maka kapal A kan lebih jauh, maka kita taruh hanya di yang lebih jauh di sini. Dan yang kapal B itu lebih dekat, dekat. Jadi kita taruh di sini. Nah, untuk jarak dari P ini ke kapal A kan 20 meter. Dan jarak dari P ini ke kapal B ini 13 meter. Dan yang kita tanya, jarak antara kapal A dan kapal B. Berarti kan di sini kita misalkan X. Maka akan ada dua buah segitiga. Misalkan segitiga. Misalkan di sini C. Ada segitiga PBC dan segitiga PAC. Nah, untuk kapal B dari dasar mercusuar, berarti kan yang kita cari itu jarak yang ini dulu. C dan B. Atau BC. Nah, maka untuk mencarinya, kita gunakan tinggi mercusuar dan jarak dari mercusuar pengamat tadi ke kapalnya yang telah kita ketahui, di mana 13 kuadrat kan untuk BP-nya sama dengan BC kuadrat ditambah 12 kuadrat atau 169 sama dengan BC kuadrat ditambah 14 144. Nah, maka kita kerjakan jadi BC kuadrat itu sama dengan 25 kuadrat atau BC itu sama dengan 5. Nah, kita ketahui sudah jarak dari BC ke jarak BC itu sama dengan 5. Maka kita cari lagi untuk jarak dari C ini ke A. Oke. Nah, di sini kan jarak dari kapal A itu dari dasar mercusuar itu kan AP. Itu 20 meter kuadrat dan AC-nya yang kita cari serta tinggi mercusuarnya itu 12 meter. Sehingga di sini 400 meter sama dengan AC kuadrat ditambah 144. Maka AC itu sama dengan 144 dikurang AC kuadrat sama dengan 144 dikurang 200 400 meter. Nah, lalu kita cari untuk jarak dari kapal A ke mercusuar. Di sini kan AP-nya kita ketahui 20 meter dan CP-nya itu 12 meter. Nah, 20 kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah 12 kuadrat atau 400 sama dengan AC kuadrat ditambah 144. Nah, AC kuadrat ini sama dengan 256, maka AC-nya itu sama dengan akar 256 atau sama dengan 16. Nah, jadi kan di sini udah diketahui nih antara C ke A itu 16. Maka untuk mencari nilai X-nya, maka untuk mencari nilai X-nya itu sama dengan 16 dikurang 5 atau sama dengan 11 meter. Jadi jarak antara kapal A dan kapal B itu adalah 11 meter. Untuk soal yang kedua di sini ada sebuah lapangan berbentuk persegi panjang dengan lebar 18 dan panjangnya 24 meter. Nah, Abdi ini berdiri di salah satu sudut lapangan tersebut. Nah, jika Abdi dapat mencapai ujung diagonal lapangan tersebut dalam waktu 4 detik,
apakah pertanyaannya ini ada dua. Yang pertama, apakah kecepatan rata-rata Abdi lebih dari 7 meter per detik? Dan yang kedua, berapa lama waktu yang Abdi perlukan jika ia lari sepanjang pinggir lapangan untuk sampai ke titik yang sama? Nah, kita misalkan Abdi ini berada di titik sini. Saat sini Abdi. Sini ada segi, ada persegi A, B, C, D. Nah, untuk diagonal persegi kan berarti salah satunya itu A ke C. Maka untuk mencari apa ya, berapa lama waktu, berapa kecepatan rata-rata Abdi ini, kita perlu membagi jarak AC ini dengan waktu 4 detik. Sini, oh, ini kan AC, ini kan sebuah diagonal dari persegi panjang yang menjadikannya itu seperti segitiga siku-siku. Maka kita berlakukan teorema Pitagoras untuk mencari panjang AC ini. Di sini sudah ada kan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, di mana AB ini 24 dan BC-nya itu 18. Maka kita cari ini dengan 24 kuadrat ditambah 18 kuadrat itu sama dengan eh, di mana D-nya itu sama dengan akar dari 24 kuadrat tambah 18 kuadrat sama dengan akar 900, atau sama dengan akar atau D itu sama dengan 30 meter. Nah, untuk mencari rata-ratanya kan berarti 30 meter ini dibagi dengan 4 detik. Dapatlah hasilnya 7. Hasil kecepatan rata-rata Abdi itu 7,5 meter per detik. Nah, jadi, apakah rata-rata kecepatan Abdi ini lebih dari 7 meter per detik? Itu jawabannya iya. Lalu untuk berapa lama waktu yang Abdi perlukan untuk sampai, jika dia menggunakan pinggiran lapangan untuk mencapai titik yang sama, maka itu tinggal mengalihkan 7,5 detiknya dengan dengan jarak yang akan Abdi tempuh. Sini, maka mengalihkan tiga, dari totalnya kan 24 ditambahkan dengan 18. Nah, di sini mungkin ada kesalahan. Harusnya bukan 32, tapi 42 meter dikalikan dengan 7,5 meter per detik. 7,5 meter per detik. Nah, jadi 42 itu kan sama dengan 2 dikalikan 21. Berarti kan tinggal dikalikan 21. Oh, oh, salah nih. Nah, untuk mencari pertanyaan kedua tadi kan, kita sudah tahu nih 24 meter. Dan sini tuh 18. Kalau dijumlahkan kan sama dengan 42 meter. Nah, kita tinggal membagi 42 meter ini dengan kecepatan rata-rata yang sebelumnya, yaitu 7,5 meter per detik. Atau jadinya 42 meter per 7,5 meter per detik itu sama dengan 5,6 detik. Jadi inilah jawaban yang untuk berapa lama waktu yang Abdi perlukan jika ia lari sepanjang pinggir lapangan untuk sampai ke titik yang sama.